Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Baik anak-anak, seperti biasa hari ini kita ada pembiasaan akan kita isi dengan tadarus surat Al-Maidah ayat 3. Silahkan disiapkan Al-Qur'annya dan dibuka surat Al-Maidah ayat 3. Akan Bapak bacakan suratnya, terjemah dan penjelasannya. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fisq al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Famanil turra fil mahmasati ghairu mutajanifil lil fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baik, akan Bapak bacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak, dalam ayat 3 ini dijelaskan jenis-jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi. Binatang apa sajakah itu? 1. Bangkai. Bangkai itu berarti binatang darat yang telah mati. Kemudian darah. Nah, daging yang masih mengalir darah itu haram untuk dimakan. Kemudian daging babi. Nah, ini haram untuk dikonsumsi ya anak-anaknya. Babi itu bukan dagingnya aja yang haram untuk dikonsumsi. Seluruh bagian tubuh daripada babi itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini walaupun binatang itu binatang halal seperti sapi, jika disembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa mengucap bismillah, maka sapi tersebut otomatis menjadi binatang yang haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh,
yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, jadi misalkan sapi tercekik oleh kendaraan atau dipukul atau jatuh atau ditanduk dan diterkam binatang buas. Nah, jika sapi tersebut mengalami kondisi yang tadi Bapak bacakan, nah itu halal untuk dikonsumsi asalkan sebelum sapinya mati sempat kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, tidak boleh ya. Haram hukumnya misalkan kita menyembelih hewan untuk sesajen ya, atau ada orang yang menyembelih hewan untuk sesajen kemudian kita ambil dagingnya, itu haram untuk dikonsumsi ya. Nah, tidak boleh juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini zaman Rasulullah ini ada ya, permainan seperti ini ada, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, kemudian anak-anak, ayat ini diturunkan ketika haji wada ya, haji perpisahan, haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Jadi pada haji perpisahan ini ayat ini turun ya, menegaskan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, ini kata Allah ya, wahai Nabi, hari ini aku telah menyempurnakan agamamu. Artinya apa? Artinya tidak akan ada lagi wahyu yang turun dari Allah. Kenapa? Karena pada haji wada ini anak-anak adalah detik-detik terakhir Nabi Muhammad akan meninggal. Selanjutnya, kucukupkan kepadamu nikmatku. Nah, nikmatnya ini apa? Nikmat yang telah Allah cukupkan kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah agama Islam, dan kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Selanjutnya, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, anak-anakku sekalian. Di ayat ini juga dijelaskan, jika ada orang karena kelaparan terpaksa tanpa sengaja melakukan sebuah dosa, maka percayalah kalau kita bertobat, Allah akan mengampuni dosa kita dan menerima tobat kita. Baik anak-anak, kiranya itu yang bisa disampaikan. Bapak beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, jika ada kesalahan yang Bapak sampaikan. Adapun yang benarnya itu tidak lebih dan tidak kurang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.